pertama kali masuk kita akan mengulang lagi untuk menyepakati hal-hal yang bisa mendisiplinkan atau membuat anak-anak itu mempunyai budaya yang positif. Budaya positif itu budaya bagaimana? Ya, yang baik-baik. Nah, ini berarti kan yang jelek-jelek gitu ya. Oke, nah hari ini Pak Guru ingin menyepakati sama anak-anak ya. Kita akan membangun budaya positif bersama-sama ya. Budaya positif itu apa sih? Nah, budaya udah pernah belajar ya. Budaya itu merupakan ciri khas. Bagaimana sih anak-anak itu pengen dikenal sama orang lain ya. Budaya itu merupakan sebuah karakter yang merupakan ciri khasnya anak-anak ya. Kira-kira pengen dikenal yang baik-baik atau yang jelek-jelek sama orang lain? Yang baik-baik. Jadi apa namanya? Kalau pengen dikenal yang baik-baik berarti harus membudayakan hal-hal yang positif. Nah, budaya positif ini nanti bisa kita sepakati melalui namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian dengan melakukan keyakinan kelas ini nanti anak-anak itu akan menuju ke disiplin positif. Kemudian kalau sudah berdisiplin nanti akan menjadikan anak-anak berbudaya yang positif. Mudah kan tidak? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita akan membentuk keyakinan kelas. Paling tidak ada seperti Pancasila ini kita bikin 5 ya. Gak terlalu banyak tapi gak terlalu sedikit juga. Seperti itu. Oke, anak Sofi siap. Nah, sudah siap ya untuk kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kita membuatnya kesepakatan ataupun tata tertib di kelas yang ada di sana ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu hal-hal yang nanti anak-anak yakini di dalam hatinya anak-anak ya. Jadi diyakini di sini sehingga anak-anak itu melakukannya dengan senang hati, melakukannya tidak terpaksa, nggak usah disuruh-suruh. Kalau ibarat mesin itu sudah otomatis. Siapa yang di rumahnya ada mesin pompa air? Ya, 1, 2, 3. Pompanya harus pakai sakral, cetak-cetik atau sudah langsung otomatis kalau airnya itu habis langsung isi. Langsung isi kan, otomatis kan. Seperti anak-anak ke mall. Kalau ke mall itu pintunya bagaimana? Otomatis. Eskalatornya juga jalan sendiri kan. Ketika kita sedang berada di dekatnya, kita mau naik itu kan langsung otomatis jalan juga seperti itu ya kan. Jadi Pak Sigit ingin membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak itu sudah terbiasa atau terpola melakukan hal yang positif tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dan kalau melanggar anak-anak punya rasa malu terhadap diri sendiri. Jadi malunya bukan karena malu karena dipojokkan atau malu karena istilahnya hal itu seperti aturan ada sanksinya ya. Kalau keyakinan kelas tuh diri sendiri yang merasa malu kenapa sih ini. Budaya malu itu juga budaya yang positif loh ya. Malu untuk datang terlambat, malu untuk ini, untuk melakukan hal yang jelek itu juga termasuk budaya yang positif gitu ya. Nah, kita sepakati keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas itu bunyinya agak general, jadi tidak agak umum ya bunyinya ya, tidak seperti kesepakatan. Kesepakatan aturannya harus ini, tapi jelas banget gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bentuknya agak umum sehingga contohnya banyak sekali yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang pertama kira-kira apa? Agar kelas yang kita nyaman untuk belajar, untuk beraktivitas, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita pilih? Siapa yang ngobrol? Yang tadi? Pak Ul? Oke, bagus ya, menjaga kebersihan kelas. Nyaman ya kalau kelasnya bersih? Nyaman. Jadi menjaga kebersihan kelas. Hanya kelas saja? Tidak. Lingkungan sekitar juga perlu dijaga ya. Jadi kelas dan juga lingkungan. Nah, jadi gak cuma kelas yang bersih tapi lingkungannya kotor kan juga nyaman. Karena anak-anak cuma seharian di dalam kelas tapi keluar kelas juga kan. Oke, yang kedua, apa kira-kira? Mbak Siva. Oke, ya saling menyayangi dan menghargai. Oke. Gimana? Sepakat atau tidak?
tidak? Nah, sepakat ya. Saling menyayangi itu sama temennya ya, tidak ada yang ini, yang saling bertengkar. Kalau bertengkar ya diselesaikan masalahnya ya. Jadi biar sama-sama enak semuanya ya. Kemudian juga saling menghargai. Nah, menghargai itu bisa dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran ya. Misalkan belajar ya anak-anak ketika ada Pak guru sedang menjelaskan ya, diperhatikan, disimak ya. Kalau misalkan anak-anak lagi bicara juga teman yang lain juga ikut menyimak atau mendengar seperti itu. Paham? Oke, sepakat ya dengan ini ya. Kita lanjutkan. Ya, tetap fokus. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya keyakinan kelasnya. Kan kita punya 5 dan 2 ya. Yang ketiga, apa kira-kira yang perlu kita sepakati lagi? Tidak hanya lingkungannya, apa Mas Fatri? Saling bekerja sama. Oke, tuh saling bekerja sama. Dan juga apa? Dan tolong. Anak-anak bisa hidup sendiri nggak? Enggak. Nah, termasuk di sekolah kita berlatih untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Nggak mungkin bisa hidup sendirian, ya nggak? Nah, nggak punya teman, aku menyendiri nggak mungkin. Jadi kita itu makhluk sosial, jadi harus membutuhkan dan juga kita bisa memberikan bantuan ke orang lain. Jadi kita harus saling bekerja sama dan tolong menolong. Contohnya apa? Tolong menolong yang dapat dilakukan di kelas. Tiket kelas, apalagi selain tiket kelas. Kalau siang-siang ada box makanan tuh bagaimana? Membagikan snack. Membagikan. Kalau udah selesai, membagikan. Kalau itu ke tempat asalnya ya, dapat beberapa anak kerjasama untuk meratakan. Kalau sendirian berat ya? Oke, lanjut. Kemudian yang keempat kira-kira apa? Dan tidak disiplin, betul ya. Disiplin itu merupakan sikap yang apa namanya? Sikap yang harus dibiasakan ya. Dan juga itu hal yang penting juga untuk mencapai kesuksesan anak-anak ya. Kalau nggak disiplin, semaunya sendiri, ya, nanti kelasnya berantakan, ada buku yang tidak dibawa, seragamnya nanti ada yang biru, yang merah, yang ini dalam satu hari kan nggak enak dilihat ya kan. Sehingga kita harus berdisiplin ya. Pertama disiplin apa? Disiplin terhadap diri sendiri ya. Sama diri sendiri harus berkomitmen, aku harus disiplin seperti itu. Kemudian juga harus sama disiplin tata tertib. Karena di sekolah ada aturannya tidak? Ada. Jadi aturan yang sudah ada harus kita jalankan dengan disiplin. Ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa yang penting lagi? Ya, silakan kali ya Pak. Semangat belajar. Iya, harus semangat belajarnya ya. Spiritnya harus keluar ya, harus semangat dan juga apa? Senang belajar. Kalau sudah nggak semangat dulu, sudah nggak senang dulu belajarnya, kira-kira bisa masuk nggak pelajarannya? Nyata jadi malas terus ya. Jadi ngantuk nggak nanti kalau nggak semangat dan juga apa namanya nggak senang belajar? Jadi ngantuk nggak kira-kira? Nah, jadi kalau anak-anak sudah semangat, sudah senang belajarnya, ya nggak berarti belajarnya buyang-buyang terus enggak, tapi namanya apa namanya? Namanya semangat belajar di anak-anak bukunya harus lengkap, kemudian dibaca bukunya, di rumah juga diulang belajarnya ya. Jadi di sekolah tuh udah on ya, ditanya apa sudah nyambung gitu ya. Kita lanjut materinya ya kemarin materi yang sebelumnya tidak lupa gitu ya. Insya Allah kalau anak-anak itu ya sikapnya udah senang duluan dari hari mau belajarnya ya, niatnya belajar itu tolak ilmi atau mencari ilmu, insya Allah selain dapat ilmu juga dapat pahala yang besar ya. Kalau pernah dulu kasih hadis anak-anak ya dari Rasulullah itu, kalau anak-anak itu niatnya dari rumah ke sekolah untuk belajar maka akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Oke, cukup sekian dulu hari ini untuk keyakinan kelas. Oke, kita sepakati bareng-bareng ya anak-anak ya. Coba dibaca ulang. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Oke, terus yang kedua? Saling menyayangi dan menghargai. Oke, yang ketiga? Saling bekerja sama dan tolong menolong. Yang keempat? Disiplin
budaya positif ini kalau anak-anak keyakinan kelas ini kalau anak-anak lakukan setiap hari berulang-ulang itu akan membuat anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik tanpa dipaksa, tanpa disuruh dan otomatis. Mau seperti itu? Semangat ya. Oke, insya Allah bisa ya. Kita bersama-sama. Nanti selain anak-anak Pak Guru ingatkan ketika mungkin ada yang jalannya nggak lurus, kayak belok sedikit apa peminggiran ya, menuju ke yang menyeleweng dengan yang sudah kita sepakati, bisa Pak Guru yang mengingatkan anak-anak, bisa juga antar teman mengingatkan ya. Jadi misalkan ada temennya yang buang sampah sembarangan, lu kan keyakinan kelas yang menjaga kebersihan, nah, temennya bisa mengingatkan ya. Jadi selain Pak Sigit, anak-anak juga bisa mengingatkan temannya dan juga bisa mengingatkan diri sendiri ketika bener gak ya kayak gitu. Jadi harus juga bertanya kepada diri sendiri seperti itu ya. Paham? Oke, sekian dulu hari ini untuk yang kita akan membuat budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang insya Allah kalau anak-anak berulang-ulang melakukan hal tersebut nanti akan terpola, akan terbiasa dan akhirnya menjadi sebuah karakter ya, karakter yang baik atau budaya yang baik, sehingga nanti orang-orang tuh mengenali kelas kita, mengenali anak-anak itu, kelas Yogyok tuh anaknya yang ini loh, yang bersih-bersih tuh yo, yang rapi-rapi, yang semangat-semangat belajarnya, yang menghargai orang lain seperti itu. Terkenal ya. Baik, gitu ya. Siap ya? Siap? Siap. Bisa? Bisa. Oke, ya sekarang coba aku pikir. Aku rasa. Aku bisa. Yes. Once more, sekali lagi. Aku pikir. Aku rasa. Aku bisa. Oke, sekali lagi Pak Guru tunjuk kalian yang ngomong. Aku pikir, aku rasa, aku bisa. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak tahu nggak kenapa kasih kalian kasih ada masalah sama kenapa sama ya? Juga manusia tuh wajar berbuat salah di masa ya. Kamu berdosa itu ada alasannya tidak kira-kira? Kenapa berdosa seperti itu? Apa alasannya? Yang jelas makanya belum ya apa? Ya apa? Enggak, kamu kok berbuat sama Dara itu karena jengkel sama Dara, atau karena dia berbuat salah sama kamu, atau kenapa? Salahnya sama kan itu, jadi juga sama Lece atau sama yang lain. Oh berarti ini saling dua-duanya saling ini sama Lece, iya. Padahal yang jengkel itu Dara jengkel kamu apa tidak? Kadang-kadang jengkel kamu, balas gitu ya. Oke, nah kamu udah punya alasan itu, kamu balas temennya gitu ya. Tapi yang mulai duluan biasanya kamu atau Dara? Dara duluan yang biasa mulai, bukan Rahma duluan. Saya ingat kamu yang mulai Dara duluan, bukan kamu. Berarti kamu membela diri. Iya, digituin sama Dara. Tapi fisiknya Dara sama kamu lebih gede siapa? Dara kan kecil kok, dia enggak. Singgah dikit kan udah langsung ya, langsung jatuh nih sama anak seperti itu. Nah coba tadi kamu melakukan hal itu membela diri. Ya memang mungkin ada benar yang membela diri, tapi
Tapi coba kita lihat lagi, kira-kira perilaku yang dilakukan Nahla itu benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Nah kalau salah, berarti bagaimana seharusnya apa yang diyakini sama Nahla? Seharusnya harus berbuat baik sama Nahla. Nanti boleh seperti itu apa tidak? Tidak boleh. Kemudian perilaku itu kamu berarti membalas orang lain itu kan juga berbuat seperti itu. Dan juga kamu tidak menghargai orang lain kan muamalah ya kan. Nah, itu sesuai tujuan dengan diri. Kamu orangnya memang seperti itu, suka berbuat salah sama orang atau suka mindset itu suka tidak menghargai orang lain, suka seperti itu. Tidak. Kalau tidak berarti yang harus bagaimana? Harus saya dijelaskan itu caranya dengan ya tidak kemudian apabila kalau berbuat salah itu harus minta maaf berarti terus apa tidak mengulangi sekarang apa yang tadi dengan masalah ini sama kita yang baik kalau kesalahan kecil apa yang dilakukan? Kalau di dalam magic kamu apa yang kamu lakukan? Masih membalas lagi atau bagaimana? Selanjutnya nasihati. Apa kalau tidak langsung datang ke siapa? Bilang kan bisa dong. Jadi menyelesaikan masalah harus dengan cara yang apa? Yang baik, nggak boleh pakai solusi atau magic. Bisa seperti itu. Itu ya masalah. Besok lagi harus berbuat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang hari ini ceria, sehat. Kalau kemarin Pak Rudian kok Roro itu mukanya agak beda. Kemarin itu ada masalah apa ya? Bisa cerita apa sih? Apa? Diejek sama siapa? Diejek apa memang sama mereka dikatain apa seperti itu? Terus adanya ada yang lain berarti kamu marah ya sama mereka ya? Marah kalau diejek ya wajar sih kalau marah ya. Kalau diejek yang jelek ya, kalau diejek yang bagus kalau artis kan nggak mungkin marah gitu kan. Diejek yang jelek jadi marah gitu ya. Berarti kamu apa ya? Ambil itu memang berbuat apa namanya seperti itu. Terus kamu apa ya reaksi setelah kamu dikatain kamu yang dilakukan apa? Reaksinya apa kamu ketika mereka apa namanya mengejek kamu? Marah apa ada yang lain yang dilakukan sama Robert? Marah, teriak, sama menyerah atau bagaimana? Nyerang, dorong atau dengan gitu. Marah, pertama marah, mukanya dipukul, kemudian jual dorong temennya, apa namanya pakai fisik gitu ya. Nah, kira-kira yang dilakukan Romo itu sudah betul atau belum? Seperti itu tindakannya. Kalau misalkan ada teman yang berbuat seperti itu, sudah benar atau belum? Belum sesuai ya. Itu kan apa? Sikap marah, kemudian sikap main fisik atau tangan itu kan berarti bukan dirinya Romo yang sebenarnya. Nah, kan sebenarnya orangnya baik kan? Orangnya baik. Nah, kemudian juga nggak suka nyerang orang lain toh harusnya. Tapi mungkin Romo marah dan tersinggung ya sehingga kamu menyerang temennya atau apa namanya harus berteriak seperti itu ya enggak? Kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan sekarang kalau sudah terlanjur seperti itu biar kondisinya biar bagus
selanjutnya yang bisa lakukan selain marah-marah sama menyerang fisik atau dengan tangan itu yang bisa dilakukan apa? Kalau ada masalah seperti itu diem aja. Oke, selain diem aja apalagi? Kamu udah bagus loh nggak membalas mereka loh, ya nggak? Diem aja. Terus apalagi yang dilakukan? Menasehati. Oke, kalau ada gurunya dekat situ atau kamu merasa nggak nyaman, bisa nggak bilang dengan yang ada di situ, dengan Pak Guru atau Bu Guru? Bisa kan? Itu bagus. Jadi misalkan ada masalah harus diselesaikan dengan kepala yang dingin, dengan sabar, jangan dengan emosi. Dengan emosi pasti nanti selesai nggak masalah? Enggak kan? Makin tambah masalah gitu, nanti satu nyerang, ganti nyerang lagi, ya nggak? Akibatnya berkelahi, nanti berkelahi. Ada yang terluka dan seterusnya seperti itu ya. Jadi masalah sudah bagus, besok lagi kalau ada apa-apa pertama diem aja. Kenapa harus diem? Karena kita nggak merasa, ya nggak? Kalau kita merasa kan berarti kita tersinggung ya. Tapi misalkan kita nggak merasa, oh sedikitnya kayak gorila, kayak orang hutan, mana mau kita merasa seperti itu? Ya udah diem aja gitu ya. Kemudian bisa juga bilang sama guru atau guru yang di situ ya. Kalau misalkan sering ngejek aku atau kamu perjelas sama Nafi, Nafi aku tuh ini apa namanya gak suka dikatain seperti itu gitu ya. Besok aku siapkan rasa gimana itu ya Mas ya. Terima kasih loh udah terima kasih di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Mutual 2 Kota Magelang, Bapak Mustaqim SPDI MPDI. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang ada di SD Mutual 2 Kota Magelang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam pagi hari ini untuk sama-sama belajar. Nah, hadirin yang berbahagia, perkenankan saya di sini menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit, kemudian acara yang ketiga adalah penutup. Nah, mari kita mulai acara pembukaan hari ini dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Sigit. Kepada Pak Sigit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini untuk mau bersama-sama mendengarkan presentasi dari saya terkait diseminasi dari program calon guru penggerak ya. Jadi di depan sudah kami tampilkan. Jadi ada beberapa yang saya pelajari dari kegiatan tersebut, khususnya di modul terakhir itu tentang budaya positif. Nanti saya izin sedikit menyampaikan apa yang sedikit ilmu yang saya dapat dari sana, kemudian juga praktik yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi yang pertama dari budaya positif dulu. Nah, budaya positif itu merupakan ciri khas atau karakter dari pembiasaan yang budaya positif. Kemudian budaya positif dibangun melalui kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan. Kemudian juga ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Jadi ketika melakukan budaya positif ini, maka siswa itu tidak hanya karena disuruh atau karena tata tertibnya, tapi dia akan dengan sendirinya atau otomatis melakukan hal tersebut dengan senang hati atau karena itu sudah disepakati bersama seperti itu. Kemudian untuk melakukannya memang namanya budaya itu butuh waktu yang panjang ya, jadi tidak bisa langsung segera kelihatan, tapi harus konsisten melakukannya dan juga harus menunggu hasilnya dalam jangka yang akan lama seperti itu. Tapi insya Allah kalau konsisten nanti akan terbangun budaya positif, ciri-ciri baik dari sekolah kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan
Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasinya itu bisa yang pertama, yang paling dasar di bagian kanan ini adalah tentang motivasi bertahan hidup. Jadi ini yang pertama kali. Kalau misalkan ada orang yang kelaparan kan dia berusaha ya bagaimana untuk bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, dan papan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada cinta dan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, yang menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian ada kebebasan, dia melakukan hal yang dia mau seperti itu, atau dia anaknya mandiri, itu berarti dia punya hasrat atau kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi anak-anak kita ketika melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya, dan mungkin kita bisa menelisik dari kebutuhan dasar ini. Apakah ketika anak itu di kelas sok ngantuk atau apa, itu mungkin dia karena mungkin waktu tidurnya kurang, berarti kebutuhan dasarnya untuk itu kurang, maka dia harus mendapatkan waktu tidur yang cukup seperti itu. Atau ketika anaknya bosan, dan mungkin dia butuh kebebasan untuk bisa berekspresi ketika di dalam kelas. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari kita melakukan sesuatu atau motivasinya apa. Kemudian berikutnya keyakinan kelas. Dan tadi yang sudah saya sampaikan untuk budaya kelas tadi, budaya sekolah tadi, itu bisa dibangun berawal dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan perwujudan dari peraturan kelas, tapi kita generalkan menjadi nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua agama ataupun lintas etnis seperti itu. Jadi tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya suku Jawa atau suku apa yang apa, tapi di seluruh dunia itu berlaku. Jadi mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan guru di kelasnya untuk menjadikan atau menanamkan nilai-nilai dengan penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa di breakdown sebetulnya dari peraturan sekolah. Jadi kalau sekolah punya peraturan atau kelas punya peraturan, itu bisa di breakdown menjadi nilai-nilai itu. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu kan nilai kebersihan. Jadi di situ kita menanamkan ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kita menjaga kebersihan di kelas maupun di lingkungan. Jadi wujudnya sangat banyak jenisnya, ataupun itu merupakan bentuk general atau umum dari peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah seperti itu. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas ini, jika oleh wali kelas, oleh bapak ibu semua dilakukan dengan konsisten, terpantau oleh semua pihak, nanti maka anak-anak akan disiplin, kemudian akan menuju ke budaya positif lagi seperti itu. Kemudian berikutnya ini budaya positif yang sudah saya susun di kelas. Ini videonya, cuma tidak bisa saya tampilkan ya. Jadi kita bersepakat dengan anak-anak, dan di sana sudah saya tampilkan. Kemudian berikutnya ini jadi hasilnya keyakinan kelas. Jadi kayak misalkan nilai kebersihan, nilai saling menghargai dan menyayangi, kemudian bekerja sama dan membantu, kemudian disiplin dan juga semangat seperti itu untuk melakukan pekerjaan di sekolah. Itu keyakinan yang sudah saya buat dengan anak-anak kemarin di sekolah, di kelas ini. Kemudian berikutnya ini foto-foto dokumentasinya. Jadi saya juga memberikan umpan balik atau kalimat pemantik ke anak-anak. Itu kira-kira apa ya yang bisa kita terapkan di nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan, peraturan apa yang sesuai bisa kita jadikan keyakinan kelas. Jadi dengan adanya ini, alhamdulillah anak-anak menjadi lebih kondusif di kelas. Jadi walaupun dia masih ada hal-hal yang ini, tapi hal-hal yang kurang, tapi ya dengan berjalannya waktu anak-anak semakin lebih terkait lagi, semakin lebih menjaga kebersihan dan seterusnya seperti itu. Kalau kita memantaunya dengan konsisten dan baik dan juga saling mengingatkan antara siswa, maka nanti akan berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian berikutnya tentang ini 5 posisi kontrol guru di kelas. Jadi guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum itu berarti kita berikan hukuman ke anak-anak. Belum ada kesepakatan tapi dia langsung dihukum. Dan biasanya anak itu merasa kapok ya dengan hukuman karena belum ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kita tuh nyalain anak. Aku kecewa sama kamu. Ini ya kita pokoknya jadikan anak itu menjadi dia rendah diri seperti itu. Jadi untuk yang penghukum dan membuat rasa bersalah ini sebaiknya tidak kita lakukan. Sedangkan sebagai guru yang baik kita harus melakukan 3 yang lain. Yang pertama menjadi teman mereka. Jadi kita bisa berkomunikasi
dengan mereka selaku teman, aku minta tolong dong itu apa namanya diambil sampahnya atau apa, seperti itu kan kita memposisikan diri kita menjadi teman siswa menjadi teman kita. Kemudian kalau pemantau itu kita udah yang sudah dilakukan di kelas-kelas itu kita udah punya peraturan. Nah, kalau ada yang mendukung, nah sanksinya apa? Oh tulis ini, nah, tulis surat ini 5 ayat atau 10 ayat, itu berarti konsekuensi atau sanksinya. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi sebetulnya itu juga bagus buat anak karena itu bukan hukuman ya, tapi itu sanksi. Jadi karena sudah disepakati bersama, jadi kalau anak melanggar maka dia harus menanggung konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang paling bagus di sini gabungannya adalah manajer. Manajer itu bisa memposisikan anak itu sebagai teman, sekaligus anak itu mengevaluasi konsekuensinya apa dia untuk kalau melakukan ini. Nah itu konsekuensinya apa. Kemudian kita juga anak sudah punya kesadaran diri untuk melaksanakan apa yang harus diperbaiki. Kemudian berikutnya tentang segitiga revolusi. Mungkin istilah ini bagi kita agak asing ya. Saya juga merasa begitu kemarin ketika belajar, tapi sebetulnya kita sudah melakukannya. Jadi ini merupakan sebuah pola atau sebuah langkah-langkah untuk melakukan perbaikan sikap anak-anak. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah mungkin gambaran lebih rincinya seperti ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu salah, jangan kita langsung dengan suara keras atau anak itu langsung disalahkan, jangan dijudge dulu, tapi anak itu diajak bicara dulu, apa cerita. Kalau salah ya kalau jujur aja, salah kita bisa perbaiki. Maksudnya itu enggak ada yang sempurna, bisa melakukan kesalahan seperti itu. Baru setelah anak itu merasa nyaman, merasa dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia alami atau dia dia masalahnya dia pendam seperti itu, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang kamu lakukan apakah sudah betul, alasannya apa, seperti itu. Nah, mungkin dari alasannya itu kita ada yang bisa dibetulkan, cuman bisa diinduki sedikit. Jadi mungkin ya kamu betul, misalkan kok ada temen yang mukul, kamu nangis atau kamu membela diri seperti itu ya, kamu betul, kamu membela diri, tidak membiarkan temannya itu menyerang kamu brutal seperti itu ya. Jadi kamu membela diri itu bagus, cuman dari membela diri tadi harus diarahkan apakah itu sebuah cara yang tepat. Nah seperti itu. Kalau dia bilang bukan belum tepat, harusnya bisa apa? Kalau ada cara lain enggak? Kemudian yang terakhir di sini menanyakan keyakinan kelas. Jadi apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan di kelas kita, keyakinan kelas atau belum? Apakah kamu ingin jadi pribadi yang kalau kreatif gitu ya, misalkan ada orang jadi langsung gini seperti itu, itu kan bisa kita tanyakan ke anak, sehingga nanti ketika menempuh 3 langkah segitiga revolusi ini, nanti anak bisa kembali ke kelompoknya dengan sikap yang baru, dengan pribadi yang baru. Jadi dia itu sudah insya Allah tidak akan mengulang kesalahannya, dan dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena sudah unek-uneknya sudah tertampung dan dia sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari dirinya sendiri maupun masukan dari gurunya, karena di sini guru tinggal mengarahkan seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir di sini saya berikan contoh antara Ro dan Najwa. Ro dan Najwa itu di kelas dulu ternyata sering banget berantem, sama-sama gendut, tapi kadang kan orangnya jahil, jadi dia suka ngejek kok gendut padahal dia juga gendut ya. Jadi saya juga gendut selain Ro, dan Ro itu anaknya titunya pemarah. Jadi di sini ada kasusnya Ro sama Nana, dia berulang-ulang seperti itu. Kemudian sama si Ro saya revolusi juga di sini. Saya tanya-tanya kenapa kamu seperti itu dan seterusnya. Terus ya mau jujur, terus ya cuma jadi gitu. Jadi memang polos sekali nama itu, tapi memang katanya di kelas 1 sampai kelas 1 seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah dari lapor ataupun rapor dengan adanya kejadian kemarin sudah di segitiga revolusi, alhamdulillah sekarang jarang sekali bertengkar mereka berdua. Jadi sudah jarang sekali. Rompulnya nggak gampang pemarah, si namanya juga jarang-jarang menjadi rompul. Jadi itu yang dan si rompul sampai seperti itu Bapak Ibu untuk contohnya. Nanti langkah-langkahnya seperti tadi, mungkin ada beberapa guideline ya. Besok saya akan berikan ke teman-teman untuk lengkapnya seperti itu. Ya
Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Sekian dulu kami akhiri. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada berarti kita tutup saja di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit, sosialisasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan insya Allah ini bisa kita praktekkan karena masalah yang disampaikan Pak Sigit tadi itu benar-benar kita tuh setiap hari mengalaminya. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara penutup, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama mengantarkan acara ini terdapat banyak sekali kesalahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.